Lalu di mana sumpah itu kita tempatkan? Untuk apa sumpah itu ada? Kalau seperti itu, kalau saya lalu orang bertanya apakah Anda pelakunya, saya berani bersumpah karena sumpah itu adalah sampah bagi ketua panitia. Saudara-saudara, bagi ketua panitia sebenarnya bidang ini adalah bukan bidangnya, karena bidangnya ada di aula, bidangnya ada di masjid, bidangnya ada di pesantren. Akan tetapi ranah ini tidak bisa kita berpegang teguh pada keyakinan sendiri, karena apa yang harus kita pertahankan hasil musyawarah yang kita laksanakan pada saat itu. Semua unsur hadir, dari tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh tani dan lain sebagainya. Pada saat itu kita berhasil mencapai satu kata sepakat, yakni menjalankan proses pemilihan antar waktu kepala desa Lekor dengan cara menggunakan sistem putaran. Pada saat itu 6 calon menandatangani, lalu belakangan ternyata justru kenapa perjalanannya nikung, hanya untuk kepentingan beberapa orang atau orang-orang tertentu. Ketua panitia yang bergelar ustadz ternyata kepalanya bisa dipegang. Oleh karena itu, saya berkeyakinan bahwa ketua panitia itu tidak mampu untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan hormat saya meminta, silakan ketua panitia PAW Desa Lekor untuk mundurkan diri sekarang juga, karena Anda adalah orang yang tidak mampu untuk menjalankan semua ini. Bagaimana teman-teman kalau kita minta ketua panitia untuk mundur? Setuju? Ketua panitia yang terhormat, ingat, saya adalah orang pertama yang menentang pada saat delegasi disumpah. Anda juga waktu dilantik mengangkat sumpah. Lalu kenapa sumpah Anda langgar? Kenapa hasil musdes itu Anda langgar? Kalau memang ketentuan PAW ini hanya ditentukan sistem permainannya oleh ketua BPD dan ketua panitia saja, untuk apa ketua BPD dan panitia mengundang masyarakat pada saat musdes itu? Kalau ada dalam pikiran Anda siapa yang cocok untuk menjadi pemimpin di Desa Lekor, lantik saja, jangan pakai acara-acara musdes seperti itu, karena mungkin itu yang Anda inginkan. Ketua panitia yang sangat-sangat saya hormati, dengan apa yang Anda lakukan hari ini, sedikit demi sedikit, bahkan rasa hormat saya terkikis 100%. Saya tidak punya rasa hormat terhadap Anda, karena Anda bisa dipelintir kepalanya oleh orang-orang tertentu. Saudara-saudara masyarakat Desa Lekor yang kita hormati, telah cukup banyak menyita waktu kita hadir untuk menghadiri acara musdes itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kita tidak tahu permainannya seperti apa. Tiba-tiba kita mendapat informasi bahwa sistem putaran yang disepakati pada saat itu diubah menjadi sistem perantingan seperti yang sekarang ini. Siapa yang dirugikan? Tentu saja pertama adalah calon-calon yang sudah mendaftar. Mereka itu membutuhkan biaya, tes kesehatan, keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, kemudian tes bebas narkoba dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan biaya. Kenapa hanya demi orang-orang tertentu Anda tega untuk menyingkirkan calon-calon pemimpin Desa Lekor yang muda, yang punya potensi untuk menjadi pemimpin yang terbaik untuk Desa Lekor? Anda singkirkan demi kepentingan Anda, wahai ketua panitia. Di mana hati nurani kalian pada saat pendaftaran dulu? Kenapa panitia tidak mengumumkan bahwa sistem yang akan dipakai adalah putaran? Akan tetapi semua calon yang mendaftar diterima, kemudian tanpa informasi terlebih dahulu. Angin segar sempat berhembus ketika sistem akan dipakai adalah sistem putaran. Jadi dengan demikian semua balon punya kesempatan untuk bertarung. Kalau memang dipilih oleh masyarakat dan itu keluar sebagai pemenang, dialah yang akan menang. Tetapi dengan cara menyingkirkan orang lain secara pengecut seperti itu bukan jiwanya seorang pemimpin yang berniat jujur. Akan tetapi itu adalah cara yang punya kepentingan untuk bermain, sehingga orang yang punya kepentingan
dengan itu bisa menang tanpa harus bertarung dengan calon-calon yang lain. Kalau bahasanya saya, kebetulan rumah saya di ujung selatan, hal seperti ini dikatakan sebagai pengecut. Ketua panitia yang sangat saya hormati, benarkan kenapa pada saat Musdes Anda yang begitu saya hormati sampai 3 kali mengebut meja sebagai tanda persetujuan bahwa sistem yang dipakai adalah sistem putaran. Dengan ini saya nyatakan bahwa Musdes telah selesai dengan kesimpulan bla bla bla. Kemudian lalu belakang hari Mbeto ekonomi mulai panitia wahai tak terngasih masyarakat Desa Lekor pada saat itu bahwa sistem yang dipakai adalah sistem yang disepakati pada saat itu. Tapi belakangan ternyata kita dapat informasi penentuan calon telah dilaksanakan oleh panitia dan BPD. Kemudian sistem yang dipakai telah disepakati di kantor camat. Padahal dalam aturan penentuan balon menjadi calon melalui Musdes. Tapi pada saat penentuan calon yang sekarang, siapa yang pernah diundang untuk bermusyawarah? Apakah BPD itu bisa diyakini bahwa apa yang dikatakan BPD bahwa itu adalah kata masyarakat? Apa yang dikatakan oleh panitia bahwa itu yang menjadi bahasanya masyarakat? Tidak. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa ternyata dalam sistem percaturan politik di Desa Lekor ini hanya dipegang oleh orang-orang tertentu dan masyarakat Desa Lekor. Seandainya boleh, kita semua akan pindah ke Lombok Timur karena di Lekor ini sudah tidak punya harapan lagi untuk mengembangkan pemikiran kita. Karena siapa yang berhak di sini? Ketua BPD dan lebih-lebih ketua panitia. Karena dialah yang berhak untuk menentukan sistemnya seperti apa. Kalau ketua BPD tidak menginginkan, PAW ini akan digantung seperti sekarang ini. Topeng semuanya saudara-saudara. Pada saat itu ketua BPD tidak mau menandatangani hasil Musdes. Kenapa? Karena pada saat itu posisi ketua BPD adalah balon PAW Desa Lekor. Untuk mengharumkan namanya, untuk bisa dikatakan sebagai orang netral, berkasnya dicabut. Tetapi setelah berkas dicabut, bukan masalahnya selesai, malah semakin rumit. Kemudian sistem yang digunakan ternyata melenceng dari hasil Musdes. Kita capek-capek bersama semua unsur melakukan musyawarah, tetapi hasil musyawarah itu Anda perkosa, wahai ketua BPD, wahai ketua panitia. Di mana hati nurani Anda? Kenapa sesukanya Anda berbicara seperti itu? Sistemnya harus seperti ini. Kita sama-sama berbicara tentang perbut. Baik, kalau sistemnya seperti itu, ada pemilihan tambahan, ada seleksi tambahan seperti yang Anda bicarakan. Tapi bagaimana dengan pasal 9 yang kita bicarakan itu? Di sana ada mengatakan bahwa seorang balon melengkapi persyaratannya pada saat mendaftar. Tapi apa yang terjadi? Ada yang hanya menyerahkan KTP dan KK, sedangkan sudah penutupan beberapa hari kemudian persyaratannya baru dilengkapi. Di mana letak keadilannya? Kalau calon-calon lain tidak diberi kesempatan untuk maju, lalu kenapa calon yang Anda jagokan itu dikasih kesempatan? Kalau memang segalanya cacat hukum, mari kita bicara jujur. Mari, yang tidak memenuhi syarat kita singkirkan bersama-sama. Tetapi yang memenuhi syarat kita pilih bersama-sama. Sedangkan dalam hal ini saya minta kejujuran dari panitia. Siapa saja yang tidak melengkapi berkasnya pada saat pendaftaran. Karena dalam hal ini nyata sekali bahwa calon-calon yang tidak diinginkan disingkirkan dengan menggunakan sistem yang diubah. Sedangkan calon-calon yang dijagokan, kesalahan dan kelemahannya ditutupi seakan-akan harus ini yang menjadi pemimpin. Renungkan wahai ketua BPD, Anda dihormati, Anda dituakan. Tetapi ketika Anda tidak mau menghargai aspirasi masyarakat melalui Musdes itu, maka dengan sendirinya pamor Anda akan terkikis. Dan di sini saya nyatakan bahwa sedikit pun rasa hormat saya ketua panitia tidak ada sama sekali. Silakan
Anda marah, Anda kecewa dengan pernyataan saya ini, tapi sekali lagi saya katakan, dengan kejadian seperti ini, seujung kupu pun rasa hormat saya kepada ketua panitia tidak ada yang tersisa. Yang ada malah penilaian bahwa ketua panitia adalah pengkhianat masyarakat Lekor. Baik, terima kasih. Itu orator yang pertama. Selanjutnya orator yang kedua dari Kanda Mama Syukur. Silakan Kanda. Ayo Bagus. Jadi saya berbicara di sini sebagai salah seorang masyarakat Desa Lekor, setitik dari sekian ribu, hanya satu biji dari sekian ribu, untuk saling mengingatkan terhadap apa yang selama ini menjadi kehilapan kita bersama. Kalau kita merujuk dari proses yang sudah lalu, bahwa ketika panitia dulu kita bentuk, panitia itu disumpah dengan Al-Quran. Kemudian ketua BPD membacakan sumpah, dan saya sendiri yang mengangkatkan Al-Quran di atas kepala saudara-saudara dengan tujuan untuk melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Mohon jangan dilanggar sumpah itu, karena konsekuensinya dunia akhirat. Saudara akan kena murka Allah SWT kalau melanggar sumpah di bawah Al-Quran. Kemudian panitia mengadakan musdus dan menghasilkan 5 delegasi dari masing-masing dusun. Kemudian setelah itu diadakanlah musdes pada tanggal 25 Oktober tahun 2021 yang dihadiri oleh semua elemen, di mana di dalam musdes itu diputuskan dengan 3 kali ketukan meja oleh ketua panitia sendiri, yaitu pemilihan PAW Kepala Desa Lekor ditempuh melalui sistem putaran, dan telah dijelaskan oleh Kasih PMD dari DPMD Kabupaten Lombok Tengah bahwa musyawarah mufakat itu adalah forum tertinggi, dan itu sudah kita lakukan. Hasilnya itu mari kita laksanakan, maka selesailah semua masalah di Desa Lekor. Tidak ada konflik. Sebenarnya ini tidak perlu menjadi konflik. Ini masalah sederhana. Kalau dilaksanakan sudah selesai dari dulu. Dulu ketika kita mediasi di kantor camat Janapria, saudara ketua BPD menjanjikan kalau kita ini sepakat 3 minggu saya jamin pemilihan itu sudah terlaksana. Nyatanya 3 bulan sekarang masih terombang-ambing. Mari kita mengingatkan dan mari kita ingat akan janji-janji kita demi Desa Lekor ini. Jangan membuat konflik, jangan membuat polemik. Kasihan desa kita digantung terus-menerus seperti ini. Lalu kapan ini akan terjadi? Jadi intinya, tolong bahwa pemilihan melalui hasil musdes 25 Oktober tahun 2021 itu dilaksanakan dengan segera, dan itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Mungkin itu saja, karena intinya adalah mari laksanakan musdes, karena untuk musdes lagi itu panjang ceritanya, sama dengan mengulur-ulur waktu. Insya Allah yang akan jadi sudah ada kodratnya dari Tuhan. Catatannya sejak zaman azali, siapa yang akan jadi kepala Desa Lekor itu pasti jadi, walaupun 8 putaran. Apalagi kalau 2 putaran, pasti akan jadi. Yang akan menang pasti akan menang. Jangan khawatir, pasti akan menang. Itu hakikat itu dari Allah SWT. Jadi tidak usah takut. Mari laksanakan saja itu hasil musdes itu dengan sistem putaran dan selesai masalah. Dan Lekor akan kembali aman dan bersatu. Kita tidak akan ada yang saling mencela, kita tidak akan ada yang saling membicarakan di belakang, karena itu semuanya akan merusak tali persaudaraan kita. Kita ini satu, masyarakat Desa Lekor ini, satu keturunan,
satu keluarga. Jadi jangan kita merusak tadi kekeluargaan kita dengan kepentingan pribadi seperti ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam mereka. Pasang kaca dulu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ketua DPD Desa Lekor, mudahan didengar hari ini. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ketua Panitia PAW Desa Lekor, yang gagal paham tentang konsep konstitusional melalui Pergub nomor 12 tahun 2019. Kalau mau bantah, silakan bantah saya. Kapasitas saya sebagai calon, tapi kulil hak wala tanamuron. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau kita ingin maju, harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena fondasi pemilihan PAW hari ini itu salah yang dilakukan oleh panitia. Siapa yang bilang benar? Kalau ada yang bilang benar, saya tantang debat. Saya akan berjuang sampai dimanapun, apapun yang terjadi, demi keadilan, demi demokrasi, demi aspirasi masyarakat. Kami akan berjuang sampai kapanpun. Besok kita ketemu di kantor DPR Lombok Tengah untuk hearing. Siapkan berkasnya, wahai saudara panitia, ketua panitia. Janganlah Anda itu egois, tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, tidak mau menerima masukan, tidak mau ditegur. Karena teguran merupakan suatu pelajaran yang berharga sesungguhnya kalau kita mau menerima. Saya melihat dan mendengar saudara-saudara bahwa desa kita ini, saya teringat dengan konsep keagamaan yang mengatakan wa iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah yang terjadi di desa kita. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang mati di sini? Demokrasi desa. Siapa yang berani bergugat? Omongan saya. Maaf, saya keras bersuara, tetapi ini demi masukan. Saya pantang, kapasitas saya jadi calon, tidak saya nafikan demi kebenaran. Apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman itu benar adanya, dan saya hadir pada saat itu. Rentetan demi rentetan yang telah dilakukan oleh panitia kami lakukan, kami hadiri. Bahkan di Musdespon sudah hadir semua calon, sudah hadir semua kadus, sudah hadir semua tokoh agama dari masing-masing dusun, sudah hadir semua panitia, sudah hadir ketua semua anggota BPD. Karena peduli dengan hasil musyawarah, paham tak hasil sistem rapat dalam persidangan. Ketika meja sudah diketok, itu artinya bahwa apa yang menjadi pembahasan pada saat itu final. Kalau ini tidak dianggap final, belajarlah wahai saudaraku. Tidak ada lagi hal-hal yang harus dibahas ulang. Kalau ada pembahasan ulang di balik finalisasi setelah diketok oleh kedua panitia, maka itu artinya ada rapat di balik rapat. Ini yang tidak boleh. Kapan majunya kalau ada rapat di balik rapat?
Mari kita jujur-jujuran, wahai ketua panitia. Kemarin saya berusaha maksimal ingin mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi, di mana benang kusutnya. Saya keliling di semua tempat. Ada yang mengatakan ke BPD tempatnya, sehingga saya sampai berminggu-minggu mencari ke BPD. Ketika saya bertemu berdiskusi di sawah sama beliau, ternyata saya paham bukan dia tempatnya. Lalu bola panasnya pada saat itu adalah ketua panitia. Memang saya sadar bahwa ketua panitia bukan basicnya di situ, tetapi anehnya tahu dirinya bukan basicnya, dia bertahan. Sehingga saya menduga ada skenario intelektual di belakangnya, sehingga menghalalkan segala cara. Hasil musnas masyarakat itu dianggap tiada. Ingat, kami ini adalah DPR jalanan yang telah berpontang-panting kemana-mana tanpa gaji demi untuk mempertahankan konstitusi negara. Ini adalah negara nih, uang negara yang dipakai bersumber dari pajak-pajak rakyat. Kalau salah Anda menggunakan demi kepentingan pribadi tanpa harus melewat musyawarah dan mufakat, maka Anda ingat resiko. Ingat resiko. Semua calon tidak boleh menentukan siapa-siapa yang lulus. Yang menentukan adalah usulan dari panitia, kemudian dilaporkan secara tertulis ke BPD. BPD cek, baru mengadakan penetapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika melanggar, harus evaluasi diri. Ini sesungguhnya dan seharusnya. Dan saya objektif menilai siapapun itu kami akan lawan ketika bertentangan dengan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pancasila mengatakan alinea keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ketika Anda tidak menjalani konsep itu, berarti Anda melanggar Pancasila. Kami ini adalah pejuang demokrasi, keadilan demi aspirasi masyarakat. Kami tidak tanggung-tanggung. Hari ini boleh Anda tidak bersikap di hadapan kami, tapi besok di gedung DPR kita ketemu lagi. Kita akan bongkar, siapkan berkasnya saudara-saudara, terutama ketua panitia. Ayo wah, terus tuh. Ayo wah. Ayo wah. Jadi yang kami inginkan adalah saudara-saudara harus jujur. Jujur dan adil. Adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu definisi dari adil. Jujur, harus menyampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Jadi tidak boleh neko-neko saudara-saudara. Anda lebih paham dalam konsep agama, tapi pelaksanaannya yang harus dipertanyakan. Ini saudara-saudaraku. Jadi supaya masyarakat paham bagaimana untuk menegakkan sebuah keadilan demokrasi di desa kita yang masih berkembang ini, kalau menghalalkan segala cara. Ingat, kita ini sudah banyak yang paham, tidak seperti dulu lagi. Kami tidak mau diobok-obok. Ya, kami tidak mau diobok. Dan kami berharap, jangan peliplang saudara-saudara. Saat ini mengatakan ini, saat itu mengatakan itu. Ya. Kalau memang saudara tidak mampu untuk menjadi ketua panitia, mundur itu lebih baik. Lebih besar manfaat daripada mudarat. Berapa ribu warga masyarakat Desa Lekor yang akan
menyakiti Anda. Jika Anda bertahan sebagai ketua panitia, setiap rumah, setiap tempat Anda dibicarakan. Nah, kemarin bukti ketidakpahaman saudara ketika rapat koordinasi di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Kepala Dinas DPMD, kemudian Pak Camat, kemudian Ketua Panitia dan Ketua DPD. Di situ jelas adalah rapat koordinasi, bukan rapat penyelenggaraan sistem. Sistem sudah diatur sedemikian jauh sebelumnya kok. Pada rapat Musdes tanggal 25 Oktober 2021 di Aula yang megah ini. Setelah Muskus dari sekian banyak kadus, 32 kadus kok bisa berubah. Siapa skenarionya? Dan apa yang Anda lakukan? Saya punya mata di semua tempat, jangankan Desa Lakor, saudara. Semua wilayah di Kecamatan Gana ini saya punya telinga, saya punya mata. Apalagi sekelas Desa Lakor, tempat tinggal saya. Ingat, desa ini bukan untuk 1-2 orang, tapi milik semua orang. Harus kita jaga, harus kita rawat. Apakah Anda mau jadi perusak? Tak boleh begitu dong. Itu rapat koordinasi untuk mempercepat PAW kemarin itu, bukan penentuan sistem. Kok dianggap final? Keliru Anda saudara. Makanya banyak bertanya lah. Ya. Kemudian selang beberapa malam Anda pernah mengumpulkan beberapa calon. Kapasitas sebagai ketua panitia, apapun alasannya, tidak boleh bersentuhan, berbicara, mengumpulkan, apalagi di rumahnya itu tidak boleh. Harus betul-betul netral. Tahu netral? Bukan air. Netral dalam definisi itu adalah tidak mendukung salah satu pihak, meskipun itu adalah keluarganya sendiri, meskipun itu adalah temannya sendiri. Jangan takut Anda jadi ketua panitia. Saya bilang dulu, yang ada di panitia itu ada dua. Satu, harus jujur, dan jangan menyalahkan tempat kejujurannya. Ketika Anda menyalahgunakan kejujuran, Anda akan berakibat fatal sesungguhnya. Kedua, Anda selaku ketua panitia harus berani dan tegas. Tegas pada tempatnya, jangan tegas pada sembarang tempat. Karena kalau tegas pada sembarang tempat, tidak berdasarkan aturan, maka akan Anda sendiri akan fatal akibatnya. Itu saya bilang. Ingat, Perbuk nomor 6 berapa tuh? Lupa, tahun 2019 sudah jelas. Pasal 9 udah jelas. Pasal 10 poin 3 coba dibukalah. Semua rentetan komunikasi ada di HP saya, saudara. Ada di HP saya. Saya tidak pernah ragu untuk melapor apa yang menjadi kegagalan Anda hari ini. Oleh karena itu, kalau memang saudara bertanggung jawab atas fungsi dan tugas sebagai ketua panitia, silakan berhadapan dengan kami untuk mempertanggungjawabkan apakah memang saudara itu masih sanggup sebagai ketua panitia, atau sudah tidak mampu menjadi ketua panitia, semuanya mundur. Itu saja, daripada lebih besar, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita ini ingin memberikan kontribusi terhadap desa, bukan untuk mendapatkan sesuatu kepada desa ini. Sesungguhnya tujuan kita untuk membangun desa.
membangun desa dari ketertinggalan. Dari zaman ke zaman desa ini terus tertinggal. Lalu pertanyaannya, kontribusi apa yang harus kita berikan sama desa ini? Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kenapa kami seperti ini? Karena kami cinta terhadap desa kita sendiri. Siapa lagi yang akan berjuang kalau bukan kita, putra desa kita sendiri? Saya tidak perlu dibayar. Selama saya jadi ketua Karangtura dari tahun 2008 itu tak pernah dapat apa-apa. Saya tidak pernah butuh duit. Yang penting teman-teman ini bisa beraktivitas, memberikan kontribusi terhadap bakat, minat, sehingga teman-teman yang punya kesempatan silahkan kita fasilitasi. Sampai hari ini, oleh karena itu saudara-saudara, janganlah membuat sesuatu yang keliru di desa kita. Belajarlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada perbuk, ada undang-undang desa. Baca undang-undang desa tahun 2014 pasal 54 itu. Baca itu. Yang jelas saudara-saudara, apapun alasannya, kita harus mempertahankan musdes itu adalah harga mati. Karena ini adalah kepentingan berasal dari arus bawah atau masyarakat sendiri yang lebih berkeadilan dan demokrasi. I'dilu huwa qaribut taqwa. Keadilan itu lebih dekat pada takwa. Ini saudara-saudara, jadi tidak boleh kita biarkan semua berlalu, semua berjalan meski tidak benar caranya. Kami tidak akan pernah biarkan itu kesalahan yang terus menerus terjadi. Kapan majunya desa Lekor kalau begini? Kalau ditanya mau melihat desa kita maju apa enggak, pasti jawabannya mau. Tapi kalau fondasinya jelek, rusak, maka bangunannya akan runtuh. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan dan hormati bapak-bapak dari pihak kepolisian, TNI, PPP, instansi pemerintah, Kabupaten Lombok Tengah, petugas dan perangkatnya, rekan-rekan BPD, panitia yang kami banggakan, dan yang kami banggakan pula teman-teman aliansi masyarakat Lekor Bersatu. Terima kasih, langsung saja kami jawab. BPD akan menggunakan pemilihan kepala desa antar waktu itu dengan menggunakan perpuk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pakai didengar sendiri jamaah, pakai perbuk. Di perbuk itu ada pasal 9. Berarti harus dilaksanakan sebetulnya. Pasal 9, berarti harus didiskualifikasikan yang tidak memenuhi syarat. Terima kasih. Karena fungsi tugas kami di BPD adalah menerima hasil berita acara dari panitia, ya. Hasil dari verifikasi dan panitia itulah yang kami musyawarahkan melalui musyawarah, ya. BPD bersama pemerintah desa dan mengacu pada Pergub nomor 12 tahun 19. Terkait dengan pasal 9, kami tidak menerima berkas. Yang menerima berkas adalah panitia, bukan BPD. Panitia menyatakan bahwa hasil dari verifikasi semua calon tidak ada masalah, dan itu ditandatangani oleh 5 panitia. Saya sendiri sebagai ketua, penulis sebagai sekretaris, Muhammad Saifuddin sebagai anggota, itu mendatangani berita acara kelengkapan administrasi menurut hasil verifikasi. Nah, mungkin hanya itu. Intinya. Entah di komen lalu. Oke, terus ke hari
Jenuh sama Musdes senuan. Jenuh Musdes senuan. Jenuh Musdes ketua panitia meminta kepada kami semua untuk tidak mengungkit masalah kelengkapan administrasi. Angka anda tergaduh itu aja maju. Puteran silakan, perbut silakan, tapi pakai yang benar. Mentetu kadu perbut silakan pakai perbut, pakai putaran-putaran. Tidak saling dia antara BPD dan panitia. Selesai, lebih pilih kadu, hanya terserah menang. Cuma komitmen silakan pakai yang mana. Tadi saya ini jalan. Perbut mau perbut, bayar selesai, aneh. Ada taruh ini. Saya menang. Pokok saya menang pasti ini kalah nih. Ya, terima kasih rekan-rekan. Mudah-mudahan ini berlanjut untuk proses terusnya, ya. Karena apa yang kita bicarakan ini Allah menjadi saksinya, ya. Allah silakan rekam, silakan YouTube. Allah menjadi saksinya, ya. Jadi kami dari BPD, ya, perlu kami sampaikan pada saat Musdes tanggal 25 Oktober 2021, ya, itu sudah awal kami sampaikan pada saat Musdes itu, ya, semua bakal calon itu harus hadir di tempat itu, ya, supaya apa yang menjadi sebuah kesepakatan dan dibubuhkan tanda tangan dan dibuktikan dengan administrasi berupa berita acara sepakat atau tidak sepakat. Hari itu peserta Musdes, kami cek rilis dari peserta Musdes itu banyak peserta Musdes yang hadir tanpa undangan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya tidak pernah memutuskan itu, saudara. Diam dulu. Kasih saya ngomong. Jangan Anda saja mau dengar. Benar. Jadi pada hari itu kami beberapa bakal calon dan kami juga bakal calon waktu itu. Dan terus terang, kami mendapatkan poin 11 loh, tapi reda dan ikhlas kami mundur demi kami kawal pemilihan PAW ini secara terbuka dan transparan. Selanjutnya, hari itu berita acara agenda sepakat dan tidak sepakat. Saya tanya panitia, tolong panitia buatkan berita acara. Tujuan, kok sampai 9 lebih gantung sama masyarakat. Apa dulu kepentingan? Ya kok sampai ini di menerang pemilihan. Lamun tentu salah niat panitia. Lamun tentu salah niat BPD sungguh gitu. Dan dari pengecut. Atau kami akan geruduk ke dalam panitia BPD. Lamun tentu sekali lagi salah niat untuk besar, salah niat untuk kami, untuk masyarakat. Sungguh ketahui kami. Jelaskan dulu masyarakat apa sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi. Darah dulu. Saya wahluwe utusan lamu kutus untuk si DPD untuk negosiasi, untuk berbicara, untuk komunikasi. Lagu apa sampai 9 lebih ya gantung ya masyarakat lekor. Mau tidak suara dong dari BPD. Hey.
berhasil betul, main hingga betul gol. Main, lawan itu salah niat tu, gol tu. Temui kami, lawan itu jantar lah. Main batu-batu, lawan itu semua tahu main dia tahu lah. Sila. Ganda. Ganda. Anggari Dewan Permusyawaratan Desa ini. Lagu musyawarah bulan-bulan ini ada keputusan. Sore dijemput si polisi tiang ke panitia. Desa keputusan BKW. Apa nama? Apa nama BKW? Apa nama panitia? Ya, orang itu bersabar. Masih gerah Naren. Sudah pada dalam terus. Masih gerah Naren sudah dalam pada. Yang baru sangat kecil. Beli desa lekor weh. Bondong sakit bangun demi masyarakat sampai yang betul kepala desa. Segera mesti ada kamu dari BPS. Ayo, kita balik ke Jawa. Dia punya dia ustaz dia. Tunjuk dia. Boleh sungguh cepat. Ayo, boleh jalan. Ketawa panitia sama dihadapi masyarakat. Jelaskan. Sampai 9 lebih heran dan heran masyarakat yang selekor dan mereka temelcai. Tadi dulu. Kami punya perwakilan, silahkan teman-teman yang menjadi perwakilan untuk berbicara masalah ini. Halo. Seorang selera untuk kampung. Apa itu bukan? Allah Akbar. Aneh. Apa itu kerana ini untuk kedua panitia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kiram.